Oke ya, kita lanjutkan ini video yang kedua. Jadi ini tabel biayanya ya, yang tertulis di sini tabel 2 gitu ya. Tabel biayanya. Kemudian dari mana sampai mana tabel biaya dari sini sampai sini. Jadi ada 12, 4 kali 3. Kemudian ini supply, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini demand, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke. Ini supply-nya baris 1 10, baris 2 20, 10, 15, oke. 8, 30, 2, 17 dan seterusnya. Kita akan mencari biaya termurah ya. Kombinasinya nanti seperti apa supaya dapat biaya yang termurah dengan metode maximum supply with minimum cost. Nah, jadi kita lakukan algoritma yang tadi ya. Langkah pertama adalah pilih supply terbesar. Berarti ada di angka ini ya, 20. Nah, 15, 10, 10, 15, 20 berarti ini kan. Habis itu ini berarti baris kedua nih terpilih. Nah, mana yang kepilih dari 3 kolom ini? Biaya terkecil, karena ini kan biaya berarti ini. Nah, berarti di sini. Nah, selanjutnya setelah kepilih selnya, berapa yang harus dialokasikan barangnya itu berapa? Ya ini kan 20 unit, 17 unit. Berarti pilih yang ini yang kecil 17 unit karena kalau di sini dipasang 20 unit ini nanti melebihi dari permintaannya, itu nggak boleh ya. Berarti pilih yang 17. Oke. 17 di sini. Oke, saya perjelas di sini 17 untuk alokasinya 17 unit. Ini habis berarti kan karena udah pindah ke sini. Yang ini sisa 3. Ya. Ini sisa 3. Gitu. Nah, selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Ulangi lagi langkahnya. Berarti pilih lagi. Ini kan udah 10, 3, 10, 15. Berarti yang terpilih ini 15. Ya. Berarti baris 4. Kolom keberapa? Pilih yang terkecil biayanya 3, 2, 8. Berarti yang terpilih 2. Nah, sehingga ini terus ini supply demand-nya 30, ini 15. Mana yang dipilih yang dimasukkan dialokasikan? Yang 15 ya. Tuh, yang kecil. Ini nanti di sini isikan 15. Nah, gitu. 15. Berarti ini sisanya 0, ini tadi sisanya 3 ya. Ini 0. Di sini ini udah ada 17 tadi ya. Di sini itu sisanya 30 kali 15 yaitu 15. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ya. Selanjutnya adalah ini 3 ya. Selanjutnya kita pilih lagi dari baris-baris ini supply yang maksimum. Ada 10, ada 3, ada 10, ini 0. Berarti kan yang maksimumnya adalah 10 ya. Kemudian Pak ini ada 2. Yang mana yang kita pilih? Nah, sementara ini belum ada metodenya. Yang mana yang harus dipilih ketika sama ya. Maka kalau belum ada aturannya berarti kita bisa try and error. Berarti kita bisa pilih salah satunya. Contoh saya pilih yang ini 10. Nah, selanjutnya 10 ini mana nih yang paling minimum? Di antara barisnya 5. Berarti ini kan. Nah, jadi terpilih yang ini. Yang 5 ini. Nah, di sini sudah ada 0 ya. Nah, di sini 10. Jadi nggak bisa nih dialokasi di sini. 0 ya, nggak bisa dialokasi. Oke. Nah, ini kan udah kehapus nih ya. Nah, jadi 5 ini nggak bisa dipilih. Selanjutnya tinggal 7 dan 9. Ya, 7 dan 9. Berarti pilih yang 7 ini. Nah, sehingga alokasikan 10 dan 8. Berarti alokasinya adalah 8. Ini sisanya 0. Ini sisanya adalah 2. Itu ya. Oke, next berarti kita pilih lagi 10, 3, 2, 0. Berarti pilih yang 10. Oke, kita coret aja yang sudah habisnya ya. Ini udah habis, jadi nanti nggak bisa kepilih lagi. Oke, kemudian baris ini tuh udah habis, nggak bisa kepilih lagi. Nah, selanjutnya kita pilih 10, kemudian ada 9 dan 8. Oke, ini udah habis ya. Nah, udah habis. Berarti nggak bisa kepilih, berarti satu-satunya ya di sini 9 ini. Ini 10 masukkan ke sini, berarti ini 0. Ini 15 kurangi 10 berarti sisanya 5.
Oke, sisa 5. Nah, selanjutnya next lagi 3 dan 2 pilih berarti 3. 3 berarti tinggal di sini 12, berarti ini 5 masukkan di sini 3. Berarti ini habis, ini sisa 2. Nah, ini 0, 2 dan 0 berarti sisa 2 yang kepilih. Ini tinggal di sini 2. Nah, gitu. Jadi kalau kita rapikan ini ada D2, yang kepilihnya D2, kemudian baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1, baris 2 kolom 3 juga terpilih, baris 4 kolom 2 itu juga terpilih. Ya, seperti itu. Kita rapikan. Ya, ini barangkali sudah ditulis biasanya di sini. Nah, udah ditulis ini hasilnya. Oke, ya. Baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 2, baris 3 ada lagi ya. Baris 4 kolom 2. Oke. Itu yang ada di dalam tanda kurung itu alokasinya ya. 10 10. 0 itu berarti nggak ada pengiriman ke sana. Oke, sehingga kita tinggal bisa menghitung biayanya ya. Tinggal kalikan aja ini. Yang 12 dikali yang di dalam kurung itu kan 12 itu biayanya ya per unit. Nah, yang di dalam kurung itu jumlah unit yang dikirim. Berarti kan nggak ada. Kita fokus ke yang nilainya yang di dalam kurungnya itu bukan 0. Jadi ada alokasi. Jadi biayanya berapa ini? Biayanya berarti total biayanya ya. 9 kali 10 ini. Kemudian ditambah dengan 12 dikali 3. Ditambah 6 dikali 17. Ditambah 7 dikali 8. Ditambah 9 dikali 2. Ditambah ini udah ya. Udah. 1 2 3 4 5 ada 5 1 2 3 4 5. Oke. Itu biayanya berapa totalnya adalah 332 US dollar. Nah, jadi kesimpulannya setelah melakukan analisis data pada contoh kasus yang diambil dengan objeknya adalah penelitian dalam jurnal ini, penulis dapat menarik kesimpulan jika tidak ada persediaan atau jika tidak ada persediaan maka akhiri, kalau tidak kembali ke langkah 1, kemudian mulai pengulangan selanjutnya pada objek penelitian tersebut. Biaya di minimalnya adalah sebesar 332 US dollar. Oke, selanjutnya ini tabel referensinya itu ya. Nah, nih. Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin referensinya nanti Anda kalau Anda menulis minimal 10 buah ya, 10 sampai 20. Kemudian bersumbernya dari jurnal atau proceeding itu masih boleh, proceeding hasil seminar proceeding tuh. Kemudian tahunnya harus diusahakan 5 tahun terakhir. Oke, matang belakang. Tapi ini bukan tugas ya, bukan tugas Anda harus membuat jurnal, bukan. Ini bukan waktunya Anda membuat. Anda waktu sekarang adalah membaca-baca ya, membaca lagi. Silakan selanjutnya Anda tugas untuk pertemuan 12 ini pelajari ya. Oke. Pelajari jurnal lain yang di sini ya, jurnalnya atau artikel. Nah, nanti linknya nanti dikirim ke PJ, link jurnalnya gitu, kirim ke PJ ya. Nah, tugasnya Anda apa setelah dapat link itu? Anda pelajari dan tulis ya sesuai dengan bahasa Anda untuk yang khusus untuk yang algoritmanya, yang algoritma atau langkah-langkahnya dan studi kasusnya. Tuh, studi kasus. Jadi yang pendahuluan abstrak itu nggak perlu tulis.
Anda hanya disuruh meminta untuk ditulis algoritmanya, ya, judul metode, algoritma, judul ini ya, tulis dulu judulnya mah, judul jurnalnya. Abstrak nggak usah, pendahuluan nggak usah, ya, metode dan sebagainya nggak usah seperti di jurnal ini, tapi Anda cukup judul, kemudian algoritmanya ditulis dengan bahasa sendiri, ya, jangan seperti tadi ya, kayak kan, ya, seperti tadi bisa dengan bahasa sendiri, bahasa Anda ya, jangan plak seperti translate. Kemudian algo, terus tulis penuntutan pengerjaan studi kasusnya yang lebih lengkap, karena kalau di jurnal itu kan nggak lengkap, langsung studi kasus kemudian langsung hasilnya, nah gitu ya, karena jurnal itu dibatasi dengan jumlah halaman dan sebagainya ya. Jadi ini kan contohnya yang ini, tapi kita nanti kasih link yang baru. Nah, jadi contohnya ditulis dulu soalnya, kemudian langkah-langkahnya ditulis dalam tabel-tabel yang lengkap. Nah, oke, sampai ke kesimpulan ini, sampai ke jumlah biaya ya. Terus sekian untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tugasnya biasa ya, 1 minggu. Berarti nanti di kumpulkannya tuh di minggu depan ya, minggu, jangan minggu ya, minggu nanti bentuk dengan numerik. Tugasnya Anda kumpul nanti di hari Sabtu aja, Sabtu 23, di hari Sabtu paling lambat jam 23.59. Oke, itu ya. Untuk mata kuliah saya itu harus sering latihan, sering mencoba soal, nanti bakalan bisa ke depannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.